Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar saudara sekalian? Berterima kasih kepada Tuhan atas anugerahnya yang masih menyertai kita dan memimpin kita sampai pada hari ini, di mana Tuhan sudah menuntun kita sepanjang hampir setengah tahun ini, dan kita boleh dan masih diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun masih secara online. Tuhan memimpin kita dalam masuk pada minggu yang pertama, tanggal 2 Agustus. Marilah kita membawa hati kita untuk beribadah kepada Tuhan bersama dengan seluruh anggota keluarga kita. Baiklah, kita mengambil waktu teduh sejenak untuk kita memulai ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa teduh. Jemaat bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, di dalam anugerah Tuhan hari ini kita masih diperkenankan olehnya untuk masuk dan menyembah Dia Allah yang kudus. Sesuatu yang Tuhan rindukan supaya setiap anak-anaknya boleh datang ke hadapannya dengan hati yang menyembah dan hormat kepadanya. Marilah saya mengundang saudara sekalian menyembah Tuhan, karena seperti yang Tuhan rindukan atas diri kita masing-masing, kita boleh datang kepada Tuhan juga dengan hati yang haus dan rindu berjumpa dengannya. Mari naikkan pujian ini. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindukan Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Katakan, ku mengasihi-Mu. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami tahu tidak ada sesuatu yang lebih berharga ketika kami berada di hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan, siapakah kami ini Bapa? Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang hina dina,
orang yang lemah, yang tidak mampu untuk melakukan hal yang bisa kami lakukan. Tanpa Tuhan yang menolong kami, tanpa Engkau yang membimbing setiap kami dan memberikan pertolongan tuntunan atas hidup kami. Tuhan, inilah sekalian kami anak-anak-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Kami tahu tidak ada yang lebih berharga selain daripada Engkau sendiri. Tuhan, berikan dan tanamkan kerinduan itu kepada kami sekalian. Ini kami anak-anak-Mu bersama dengan seluruh anggota keluarga kami. Kami datang, kami rindu untuk menyembah Engkau. Dan kami rindu supaya Engkau juga menyapa kami, memberikan kekuatan dan pertolongan-Mu kepada hidup kami masing-masing dengan firman-Mu yang ajaib. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir dan Engkau akan mencurahkan berkat-Mu buat keluarga kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau disenangkan atas seluruh ibadah kami pada hari ini. Biarlah kami datang dengan rasa syukur dan hormat kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang kami puji dan yang kami sembah. Kami datang mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan abad. Marilah kembali kita menyegarkan iman percaya kita. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kalau kita hitung-hitung, kita 4,5 bulan kita mengadakan ibadah di rumah masing-masing bersama dengan seluruh anggota keluarga. Tetapi tidak mengapa, walaupun secara komunal kita belum dapat berkumpul bersama-sama beribadah di gereja Tuhan, tetapi Tuhan tetap dapat kita sembah di berbagai tempat, termasuk di rumah kita sekalian. Apapun keadaan kita hari ini Bapak Ibu Saudara, marilah kita tetap diajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Marilah kita bersyukur atas segala berkat-Nya, apapun itu, dalam keadaan baik, kurang baik, kita ada sebagaimana sekarang ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Bersyukur, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagai
sampai pada hari ini Tuhan memeliharakan kehidupan kita apapun keberadaan kita. Kita mengucap syukur, itu hanya karena anugerah Tuhan saja. Silakan duduk kembali. Kita percaya bahwa karena anugerah Tuhan itulah yang akan menuntun setiap hidup kita masing-masing anak-anaknya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Lebih dekat ke tempat yang lebih tinggilah, itu kita merindukan Tuhan. Terlebih kita merindukan supaya Tuhan menyapa setiap umatnya sekalian, jemaatnya dan kita dengan firman-Nya yang ajaib. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, kebenarannya yang akan disampaikan oleh hambanya Gembala Sidang Bapak Pendeta Francis Lai. Marilah kita datang untuk menerima, menyambut firman-Nya. Ke tempat yang tertinggilah genap jiwaku merindulah, tunaikan doa setiap waktu. Tuhan tetapkan jiwaku, Tuhan tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi. Akan ku tinggalkan dosa serta usaha yang hampa, dengan penuh percayaku tempat yang tinggi ku tuju. Tuhan tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi. Tuhan tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi, lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, di tengah situasi kondisi yang saat ini yang masih memberikan kami kekhawatiran, yang membuat hidup kami penuh dengan kecemasan. Namun kami bersyukur kami masih beribadah kepadamu ya Tuhan, walaupun kami belum bisa beribadah secara tatap muka di gerejamu. Namun kami bersyukur bersama dengan keluarga kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Berkati kami ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu boleh menjadi pelita dan juga di dalam terang jalan kami, di dalam situasi kondisi saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 63. Tema kita hari ini adalah Allah di tengah padang gurun. Di dalam Mazmur 63, LAI memberikan judul di dalam perikop ini, di dalam Mazmur 63 adalah kerinduan kepada Allah. Saya akan bacakan di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus.
sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Ayat yang ke-12, tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini, kalau kita perhatikan, hidup ini penuh dengan kejutan, bukan? Saya percaya saudara mengharapkan ada kejutan-kejutan yang menyenangkan hati saudara. Contohnya, bila saudara memenangkan undian berhadiah sebuah mobil sedan, saudara akan senang. Saudara menemukan barang, benda yang saudara berjalan-jalan, taunya benda itu saudara ketika saudara pungut dan saudara lihat, ternyata itu adalah berlian. Dan saya percaya saudara akan senangnya bukan main. Dan ketika saudara tanya berlian itu di toko berlian, berlian itu mempunyai harga yang nilai yang mahal. Saudara, namun juga saudara, kita nggak bisa juga menghindari yang namanya kejutan yang membawa hati kita tidak nyaman, yang tidak menyenangkan, yang membuat kita kecewa, membuat kita putus harapan, membuat kita lemah, membuat kita tak berdaya. Kejutan-kejutan atas kehilangan seseorang yang kita kasihi, yang selama ini dekat dengan kita, tetapi meninggalkan kita untuk selama-lamanya dengan cara waktu yang begitu mendadak sekali. Ada kejutan juga ketika kita bertemu dengan seseorang, langsung orang itu memarahi kita. Ada kejutan juga yang membuat kita itu kecewa ketika kita disakiti oleh seseorang sahabat baik kita. Saudara-saudara, ini yang mungkin bisa mengubah ritme hidup kita secara drastis, dari kehidupan yang mandiri menjadi kehidupan yang bergantung, dari kehidupan yang nyaman menjadi penuh dengan kesesakan, dari kehidupan yang penuh gairah menjadi kehidupan yang letih lesu dan tak berdaya. Apalagi ditambah dengan kejutan pada tahun 2020 ini, di mana saudara, kita tahu hampir setengah tahun lebih ini saudara, seluruh dunia mengalami yang namanya virus wabah corona, yang juga menjadi satu dampak mempengaruhi hidup kita secara pribadi. Banyak orang yang kita lihat di PHK, yang tidak lagi ada pekerjaan, dunia usaha merosot. Dan kemarin ini kita mendengar berita Jerman, sebuah negara yang cukup baik ekonominya, mengumumkan resesi ekonomi. Saudara, ini pasti juga akan membawa kita dampak kehidupan kita secara pribadi. Energi kita akan terkuras karena kita berjuang terus untuk keluar dari masa yang sulit. Dan kita, saudara, seperti dibawa di tengah padang gurun yang kering dan tandus.
Kalau kita lihat di padang gurun, saudara, tidak ada pemandangan yang indah. Sejauh mata memandang hanyalah pasir dan pasir. Artinya masalah dan masalah. Dan saya menyebut pengalaman ini sebagai pengalaman padang gurun. Saudara, di dalam bacaan di dalam Mazmur 63 ini, kita membaca tadi, saudara, Daud seorang raja pun pernah mengalaminya. Di dalam Mazmur 63 adalah Mazmur yang Daud tulis ketika dia sedang berada di padang gurun Yehuda. Saudara, mengapa Daud ada di padang gurun Yehuda? Karena pada waktu itu, saudara, dia harus melarikan diri dari Absalom, anaknya yang dia sayang, saudara, yang ingin menjatuhkan dia, yang ingin merebut tahta kerajaan dari tangannya, bahkan ingin mencabut nyawanya. Terus, jika bicara tentang kejutan hidup yang tak diharapkan, saya rasa Daud sangat mengerti bagaimana rasanya. Coba saudara bayangkan di dalam konteks Mazmur 63 ini, seorang anak yang dia kasihi ternyata diam-diam merencanakan sesuatu hal yang jahat kepada dirinya. Ada orang yang mengatakan begini, saudara, lebih sakit disakiti oleh keluarga atau saudara daripada dibandingkan oleh yang dilakukan orang lain. Kalau kita lihat di dalam konteks ini, saudara, saudara, Absalom, saudara, telah merencanakan untuk menjatuhkan ayahnya sendiri, papanya sendiri, itu selama 4 tahun tanpa sepengetahuan Daud. Saudara, diam-diam Daud ditusuk dari belakang oleh anaknya sendiri. Dan Absalom dengan kepiawaiannya, dengan rencana-rencana jahatnya, saudara, mempengaruhi banyak orang supaya orang-orang tidak suka kepada Daud, agar orang-orang tidak lagi berpihak kepada Daud tetapi berpihak kepada dirinya sendiri. Karena apa, saudara? Karena Absalom ingin menjadi raja. Saudara, Absalom adalah anak yang disayang oleh papanya sendiri, Daud. Absalom adalah anak kebanggaan dari Daud, saudara. Karena Absalom mempunyai wajah yang tampan. Dikatakan, saudara, tidak ada wajah setampan dia di negeri Israel. Dan ini menjadi satu kebanggaan dari Daud. Tetapi di balik semuanya itu kita lihat, saudara, rupanya Absalom mempunyai rencana yang jahat. Dengan intrik politik, dia ingin menjatuhkan papanya sendiri, yaitu Daud. Saudara, dengan akal liciknya Absalom merancang semikian rupa sehingga rakyat Israel mengumumkan bahwa Absalom adalah raja di Hebron. Dan inilah, saudara, kenyataan pahit yang diberi, yang membuat Daud itu apa, saudara? Membuat dia terpaksa melarikan diri bersama dengan para pegawainya yang masih setia. Kemana? Yaitu ke padang gurun Yehuda yang kita baca di dalam Mazmur 63 ini. Belum lagi, saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, bukan saja, saudara, anaknya sendiri ingin mencelakai dia, tetapi ditambah lagi kesedihan yang makin bertambah, yaitu dari penasehatnya yang dia percaya, yaitu Ahitofel. Penasehat yang selama ini dia percaya ternyata, saudara, bersekongkol dengan Absalom untuk menjatuhkan dia. Dan lagi, saudara, Daud juga menerima perlakuan yang kasar dari keluarga Saul yang bernama Simei. Ketika Daud pada waktu itu sedang menangis meratap sedih, Simei malah mentertawai dia, mengutuki dia, bahkan melempari Daud dengan batu. Jadi, saudara, bayangkan
betapa Daud pada waktu itu mengalami satu kesesakan yang begitu mendalam. Dan di dalam kondisi ini saudara, Mazmur 63 ditulis oleh Daud, yaitu ketika dia akhirnya tiba di padang gurun, menanti malam ketidakpastian apa yang terjadi selanjutnya. Kita melihat Daud sekalipun seorang raja, tetapi kehidupannya tidak terlepas dari pergumulan hidup. Daud juga saudara kita melihat mengalami masa-masa padang gurun sama seperti kita saat ini. Tentu banyak hal di dalam hidup ini bisa membuat batin kita itu menjadi tertekan, cemas, khawatir, dan takut. Jiwa kita merasa kering dan tandus. Namun pertanyaannya, apa respon kita ketika kita diperhadapkan pada situasi seperti ini, seperti di tengah padang gurun? Saudara, kita dapat memilih menghadapi masa sulit ini di dalam hidup kita dengan cara terburuk dan terbaik. Ada orang yang dari dulu kita melihat hidupnya susah. Oh, susah terus. Kenapa dia menderita terus? Dia nggak tahan, saudara. Akhirnya saudara melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dengan cara menipu, dengan cara memanipulasi, dan sebagainya. Tindakan-tindakan kriminal. Saudara, kita melihat saudara, biarlah kiranya di dalam Mazmur 63 ini, kita mau belajar dari seorang yang bernama Daud. Di dalam menghadapi pergumulannya yang begitu kompleks sekali, Daud bukanlah manusia sempurna. Namun Tuhan mengizinkan kehidupannya menjadi catatan terbuka untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Di dalam Mazmur 63 kita mau belajar ada 3 rahasia yang dimiliki Daud, sehingga dia dapat bertahan menghadapi padang gurun hidupnya. Saudara, yang pertama, Daud mencari Allah untuk mendapatkan kesegaran rohani. Saudara, orang yang mengalami kehausan adalah orang yang paling tepat, yang paling dapat menikmati kesegaran ketika dia diberikan segelas air putih. Orang yang mengalami kelaparan adalah orang yang pasti dikenyangkan ketika dia diberikan sepiring nasi dengan lauk pauknya. Demikian pula dengan orang yang hatinya rindu mencari Tuhan. Dialah orang yang akan mendapatkan kesegaran rohani. Daud adalah raja yang hatinya haus dan rindu kepada Allah. Sekalipun dia berada di padang gurun, Daud tidak mengizinkan hal itu mempengaruhi relasinya dengan Tuhan. Dan di dalam situasi yang tak menentu, Daud menulis Mazmur 63 ini sebagai ungkapan hatinya kepada Tuhan. Daud berseru, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau." Saudara, perhatikan kata Allahku. Yang dipakai Daud adalah Adonai, yaitu nama Allah yang begitu kudus yang tak boleh sembarangan diucapkan. Namun Allah yang demikian adalah Allah yang mau mengikat perjanjiannya dengan umatnya. Saudara, seolah-olah di sini Daud ingin berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allah milikku pribadi." Daud mengakui dia punya hubungan yang personal dengan Allah yang kudus itu. Daud punya hasrat yang kuat untuk bertemu dengan Tuhan. Di tengah pergumulan padang gurun yang begitu menyesakan, yang begitu banyak tekanan. Oh, saudara, Daud melakukan pilihan terbaik, yaitu apa? Mencari Tuhan, bukan dengan sekedar perasaan yang hambar, yang kosong, tetapi dengan hati yang penuh kerinduan. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita memiliki relasi pribadi dengan Allah? Bukan hanya sekedar menemui Tuhan dengan perasaan yang biasa,
namun dengan penuh kerinduan. Masihkah kita mempunyai waktu bersama Allah, waktu kita di mana menikmati hadiratnya dan rindu mempelajari isi hatinya? Di dalam kerinduannya mencari Allah, saudara perhatikan Daud menggambarkan kondisi jiwa tubuhnya bagaikan tanah yang kering, yang tandus dan tiada berair. Perlu diketahui saudara, temperatur padang gurun biasanya itu mencapai 49 derajat. Bayangkan saudara betapa panasnya. Panas padang gurun bisa membuat tubuh dehidrasi. Ditambah lagi di padang gurun itu sangat sulit mendapatkan air. Itulah sebabnya bila di padang gurun menemukan oasis atau mata air di tengah padang gurun, itu bagai menemukan sumber kehidupan yang menyegarkan jiwa dan tubuh kita. Jadi saudara, pada bagian ini Daud seolah-olah ingin menggambarkan kerinduannya mencari Tuhan seperti kerinduannya untuk menemukan oasis di padang gurun. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 63 ayat 4 dan 5, Daud bisa berkata apa saudara? Dia berkata, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Sungguh luar biasa saudara, reaksi yang luar biasa di dalam kesesakannya, tekanan yang begitu berat. Daud tetap memuji Tuhan. Kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Sekalipun ingin dimusnahkan oleh anaknya sendiri Absalom, dikhianati oleh orang kepercayaannya, namun Daud bisa bersyukur dan mengangkat hatinya untuk memuji Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6, Daud mengakui bahwa jiwanya dikatakan dikenyangkan, dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Inilah yang membuat Daud dikatakan dia tetap memuji Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan cukup untuk membuatnya puas dan bersyukur. Saudara yang terkasih, jika saat ini kita mengalami yang namanya kekeringan rohani, letih lesu dan berbeban berat, sepertinya hidup kita tidak ada harapan, maka jangan pernah menunda untuk datang pada Allah. Percayalah saudara, mencari Tuhan dikala kita menghadapi satu pergumulan hidup yang begitu berat. Datanglah mendekat kepada Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus, Dialah sumber kehidupan kita. Mungkin saat ini kita ada di dalam keadaan seperti ini. Kita nggak ada pekerjaan. Mungkin ada yang di PHK, usaha kita merosot. Kita mungkin disalahpahami oleh orang lain. Tapi ingatlah, Allah adalah Allah yang setia. Dia tahu di dalam setiap sisi kehidupan kita. Oleh karena itu, datanglah mencari Tuhan. Punya hati yang rindu. Yang kedua saudara, apa yang dimiliki Daud? Dia tetap bertahan di dalam situasi kondisi yang sulit. Yang kedua, Daud mengingat pertolongan Allah di masa lampau. Saudara, pada saat persoalan hidup menjadi berat dan bertubi-tubi, seringkali saudara kita terpaku di dalam persoalan hidup kita. Kita seringkali terikat dan tenggelam di dalam masalah kita. Ketika tidak mendapatkan solusi, kita juga tergoda untuk menyalahkan Tuhan dan melupakan semua pertolongan Tuhan di masa yang lampau. Agar tidak menyalahkan Tuhan, kita melihat Daud mengingat pertolongan Allah di masa lampau. Alkitab mencatat di dalam ayat yang ke-7 saudara. Oh, Daud mengingat Tuhan di tempat tidurnya. Dan di mana tempat tidurnya? Di padang gurun. Dia bukan tidur di istana, namun meski demikian dia tidak berhenti untuk merenung tentang Tuhan sepanjang malam. Dia merenung saat-saat yang manis bersama dengan Allah. Oh, dia menjadi takjub
sehingga berkata, sungguh engkau adalah Allah yang telah menjadi penolongku. Itu dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8. Pada masa sulitnya Daud menyadari ada begitu banyak pertolongan Tuhan atas hidupnya, di mana Allah telah menolong Daud ketika dia menghadapi singa, mengalahkan Goliat, mengalahkan beribu-ribu bahkan berlaksa-laksa tentara Filistin. Dan Allah juga menolong Daud melewati masa pelarian dari kejaran Saul. Saudara, mengapa Daud bisa demikian? Apa rahasianya? Rahasianya adalah karena Daud mengoleksi semua pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Daud selalu ingat, saudara. Daud mencatat pengalamannya bersama Tuhan di dalam bentuk mazmur. Kalau kita membaca di dalam kitab-kitab mazmur, betapa Daud menyatakan Allah begitu baik, kasih setianya sampai selama-lamanya. Luar biasa, saudara. Ya, ingat, saudara, pertolongan demi pertolongan dari Tuhan. Dan inilah yang membuat dia kuat. Inilah yang membuat dia terus bertahan. Karena Allah adalah Allah yang setia. Saudara, ketika kita belajar mendisiplinkan diri untuk mengingat kebaikan Tuhan, maka sebenarnya kita didorong untuk lebih peka akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, saudara, di dalam situasi kondisi saat ini, apalagi di dalam keadaan seluruh dunia dan juga di Indonesia dan juga yang mempengaruhi kehidupan kita secara pribadi, ingat kebaikan Allah. Saudara, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita marah kepada Tuhan, jangan kita menjadi patah semangat, hilang harapan kita. Saudara, saya teringat sekali, selalu mengingat ya akan kebaikan Tuhan. Di dalam Mazmur 63 ini saya secara pribadi terus diingatkan. Saya seringkali merenung, saudara, dan saya seringkali ngobrol dengan semua saya. Saya katakan, Tuhan itu baik loh. Kita ini sampai hari ini masih dipercayakan Tuhan menjadi hamba-Nya. Dari waktu ke waktu, ingat gak dulu saya katakan ketika kita menikah, kita tidak punya uang. Tapi Tuhan memberkati kita sedemikian rupa. Kita bisa mengadakan resepsi pernikahan. Itu 26 tahun yang lalu, saudara. Dan sebelum itu juga banyak pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dari waktu ke waktu saya merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Ratapan, bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, kasih setianya baru setiap pagi. Ingat itu, saudara. Waktu kita pertama kali mungkin ketika kita menikah, kita tidak punya apa-apa, saudara. Ingat, saudara. Kita waktu itu mungkin kita kos, kita punya rumah kontrakan, hanya kontrak. Kita mulai membeli sepeda motor. Lalu Tuhan memberkati kita mempunyai jabatan, posisi di mana kita bekerja di perusahaan. Lalu Tuhan memberkati kita menjadi owner, kita menjadi pemilik perusahaan. Tapi mengapa ketika saat ini kita mengalami kesusahan, kita mau lari daripada Tuhan? Kita bersungut-sungut. Ingat kebaikan Tuhan, itulah, saudara, yang membuat Daud itu tetap kuat. Dan saya percaya ketika kita mengingat anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, itu membuat kita itu kuat, membuat kita tetap semangat. Oleh karena itu, saudara, ingatlah kebaikan Tuhan
di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang dimiliki Daud? Oh saudara, Daud itu tenang. Karena apa? Karena dia percaya Allah yang dia sembah akan bertindak. Banyak orang hidupnya tidak tenang, cemas, khawatir ketika dilanda masalah. Banyak orang yang tidak bisa tidur sampai harus minum obat tidur. Padahal tubuhnya sudah letih, butuh istirahat, tapi otaknya dipaksa terus memikirkan masalah. Kita perlu belajar dari Daud menghadapi pergumulan bukan dengan kepanikan, melainkan dengan tenang. Saudara perhatikan di dalam Mazmur 63 ayat yang ke-10 sampai 12 ini. Memperlihatkan bahwa Daud itu percaya Tuhan itu berkuasa untuk melindungi Daud dari orang-orang yang ingin bermaksud jahat kepadanya. Tuhan juga sanggup menyatakan keadilannya dengan memberi ganjaran kepada setiap orang secara adil. Tuhan juga sanggup mengubah tangisan orang yang dikasihinya menjadi kekuatan dan sukacita, mengubah hari-hari penuh kekhawatiran menjadi keyakinan iman. Oleh karena itu saudara, apa yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan yang hidup yang berkuasa itu? Kalau kita percaya kepada Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Dengan berdiam diri menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bagaimana respon kita ketika kita menghadapi pergumulan yang berat? Apakah kita memperhatikan Tuhan Allah yang kita percayai, bahwa Ia hidup berkuasa? Masihkah saudara dan saya mempunyai keyakinan iman bahwa Allah memegang kendali atas segala sesuatu? Saudara, masalah selalu menjadi bagian hidup kita, namun kita dapat menghadapinya dengan ketenangan. Jika kita percaya bahwa kita selalu disertai dipimpin oleh Allah, Dia adalah Allah yang maha hadir, sehingga tak pernah absen memperhatikan hidup kita. Mata Tuhan selalu tertuju pada kita. Dia adalah Allah yang maha kasih. Oleh karena itu saudara, kita dapat selalu mengamini bahwa relasi dengan Tuhan adalah relasi yang paling penting di dalam kehidupan kita. Mari kita menjalani pengalaman padang gurun bersama dengan Allah. Karena Dialah satu-satunya pribadi yang dapat menjadi sumber dorongan saat kita itu lemah, saat kita itu mundur. Sumber kekuatan saat kita lemah, keberanian saat kita takut, keteguhan saat kita goyah, dan penghiburan saat kita susah. Saudara, inilah 3 rahasia Daud di dalam menghadapi kesesakan yang disingkapkan pada Allah. Maukah saudara kita memilih untuk menghadapi kesesakan dengan pilihan respon yang terbaik? Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami melihat di dalam kehidupan seorang yang bernama Daud di dalam Mazmur 63 ya Tuhan. Dia ada di padang gurun yang gersang, yang tandus. Namun dia tetap setia, dia percaya pada Allah yang hidup. Di dalam kegersangannya, dia tetap rindu mencari Tuhan. Ya Tuhan, di dalam kondisi seperti ini, yang juga mungkin yang kami alami, kiranya kami juga mau belajar dari Daud, mempunyai hati yang rindu untuk mencari Engkau ya Tuhan, untuk mengingat kebaikan Engkau, kasih setia Tuhan yang memberkati kami, menolong kami. Dan kiranya kami dengan ketenangan hati kami
Di dalam menghadapi situasi masalah hidupan kami bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Berkati hidup kami, berkati jemaat-Mu, supaya hidup kami menjadi satu hidup yang terus dituntun oleh Tuhan. Di dalam situasi kondisi apapun juga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati kami sepanjang hidup kami. Khususnya di seluruh dunia ini, di negara kami Indonesia, di kota Jakarta di mana kami tinggal. Kami tetap setia kepada Tuhan. Berilah kami perlindungan keselamatan daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman-Nya. Marilah kita terus hidup di dalam kebenaran-Nya. Yakinlah bahwa Tuhan adalah Allah yang tetap akan memimpin setiap langkah kehidupan kita. Mari kita jalani kehidupan ini dengan penuh keberanian dan percaya bahwa Allah akan memeliharakan kehidupan kita. Amin. Marilah kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah kondisi apapun yang kita hadapi saat ini, kita percaya bahwa Allah terus akan memeliharakan kehidupan kita. Mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Ku puji agung nama-Mu. Ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagai benda, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Mari bangkit berdiri bersyukur. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Ku puji agung nama-Mu. Ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagai mana, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Kami tahu itu semua anugerah Tuhan. Ajar kami untuk mengingat bukan hanya pergumulan dan masalah-masalah yang di depan kami, tetapi mengingat bahwa pada waktu yang lalu Tuhan juga memberkati hidup kami. Kalau saat ini Engkau izinkan anak-anak-Mu banyak yang mengalami pergumulan dan masalah yang berat, baik itu dalam pergumulan kerohanian, pergumulan ekonomi, dan pergumulan relasi dengan keluarga, dalam pekerjaan usaha yang ada Tuhan. Kami mau berkata seperti Daud, bahwa letak kekuatan kami adalah ketika kami tinggal tenang dan menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami Tuhan, di dalam keberadaan kami masing-masing, kami tetap mengingat pertolongan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Walaupun hari ini Tuhan kami memberi dengan apa yang ada pada diri kami percaya Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini
juga akan Tuhan kuduskan dan Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi gereja Tuhan dan bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, kami membawa doa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami ingat ya Tuhan, ada banyak saudara-saudara kami di rumah yang saat ini dalam kondisi yang sulit ya Tuhan. Banyak mereka mengalami masalah kesehatan, jemaat-Mu yang bergumul dengan kehidupan mereka, ekonomi mereka. Tuhan, Engkau melawat satu persatu dan memberikan pertolongan dan jalan keluar. Ajar kami untuk tetap berharap kepada Tuhan. Kami percaya masa depan kami, hidup kami ada di dalam pimpinan dan genggaman tangan Tuhan yang penuh kuasa dan kekuatan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan dengan stafnya. Dan kami yakin bahwa Tuhan akan memberikan hikmat bagaimana menghadapi segala masalah yang terjadi di Indonesia. Khususnya di dalam pergumulan untuk memerangi virus corona dan juga di dalam penanggulangannya. Tuhan, begitu banyak kekhawatiran yang ada bahwa tingkat terpapar masih tinggi khususnya di Indonesia, di Jakarta Tuhan. Tapi kami berserah kepada Tuhan. Kami percaya Engkau adalah tempat perlindungan kami dan Engkau terus akan menjaga dan melindungi anak-anak-Mu. Dan kami juga berdoa menyerahkan gereja Tuhan di tempat ini. Dalam kondisi yang belum dapat kami beribadah secara komunal, bertemu di gereja. Tetapi kami percaya jemaat-Mu, keluarga-keluarga masih tetap akan setia mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Kami menyerahkan gereja Tuhan ke dalam tangan Tuhan, khususnya untuk ke-13 majelis yang sudah terpilih yang akan melaksanakan tugas pelayanan di periode 2020 sampai 2022. Tuhan hadir dan memakai mereka dan menolong mereka agar mereka tahu isi hati Tuhan untuk apa yang mereka dapat lakukan secara efektif melalui kepercayaan Tuhan di dalam dan melalui gereja-Mu di Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan dan keberadaan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang adalah sumber berkat itu, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita naikkan pujian doksologi untuk menerima berkat dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara yang terkasih, hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih anugerah, keselamatan, pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah yang tak pernah berubah, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus tinggal menyertai di dalam kehidupan saudara mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara.
Kita akan mendengarkan beberapa warta gereja. Saudara, seperti yang sudah diinformasikan di WA Center Jemaat, untuk kebaktian simulasi atau uji coba yang akan semestinya rencananya diadakan hari ini tanggal 2 ini, saudara, yang khusus dihadiri oleh majelis dan hamba Tuhan karena situasi kondisi yang khususnya di DKI ini yang kita melihat peningkatan dari jumlah positif COVID, saudara, itu makin meningkat dan makin tinggi, dan juga kita untuk menjaga segala sesuatu kemungkinan. Jadi ditunda dulu, nanti kita sambil melihat perkembangan situasi di DKI ke depannya bagaimana. Minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Paulus Surya. Oleh karena itu mari saudara kita tetap setia mengikuti ibadah secara online di rumah kita bersama dengan keluarga kita. Pemberkatan nikah akan dilangsungkan saudara Januar Nathanael dengan Orchilia Giovanni, itu pada hari Sabtu 8 Agustus pada pukul 9 pagi. Saudara, oleh karena itu kita dapat mengetahui dan mendoakan kiranya semua acara pemberkatan nikah saudara kita bisa berlangsung dengan lancar. Dan sebagai informasi, pemberkatan nikah ini hanya dihadiri oleh kedua pihak keluarga mempelai. Untuk informasi majelis periode 2020 sampai 2022 setelah melewati semua tahapan yang diatur di dalam tata gereja Kalam Kudus terkait pemilihan majelis, maka dengan ini ditetapkan 13 orang saudara-saudari kita yang akan menjabat sebagai majelis GKK Kosambi Baru periode 2020 sampai 2022. Dan saya sebutkan nama-namanya, saudara. Yang pertama, Andrew Chailis, Dumaria Sinaga, Evelyn Krisanti, Lani Pramudia, Lasmono, Mulyadi Susanto, Nur Asih, Paulus Sugiarto, Sandranita Simatupang, Sriwati Halim, Cukwan Swi, William, dan Yosafat Pandu. Mari saudara kita terus dukung dan kita doakan agar mereka diberikan kemampuan di dalam mengemban panggilan pelayanan yang mulia yang Tuhan percayakan. Berita duka cita, telah dipanggil Tuhan Bapak Nur Effendi di dalam usia 82 tahun pada hari Selasa 28 Juli 2020 di Rumah Sakit Atmajaya dan telah dikremasi di Krematorium Cibinong. Dan yang kedua, telah dipanggil Tuhan Bapak Rudi Hermanto Sutiono, usia 62 tahun, yaitu papa dari saudara Johan Irawan Sutiono, pada hari Rabu kemarin ini 29 Juli di Rumah Sakit Pandai Indah Kapuk, dan jenazah almarhum telah dimakamkan di pemakaman San Diego Hills. Mari saudara kita doakan semua keluarga yang ditinggalkan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan penghiburan. Saudara-saudara, warta gereja sampai di sini kita tetap setia mengikut Tuhan di dalam situasi apapun juga. Minggu depan kita kembali beribadah secara online dan jaga hidup pola bersih. Tuhan Yesus memberkati.